Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang sholih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 2, subtema 3, bermain di sekitar sekolah pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 yaitu yang pertama, keragaman benda dalam permainan, yang kedua, pembagian dengan pengurangan berulang, yang terakhir, gambar ekspresi. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 yaitu keragaman benda dalam permainan, yang kedua, pembagian dengan pengurangan berulang, yang terakhir, membuat gambar imajinatif dengan teknik meniup. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut, halaman 114, buku 3 serangkai, tema 2. Nah, pada gambar terlihat beberapa anak perempuan dan beberapa anak laki-laki. Mereka sedang bermain permainan pecah piring di halaman sekolah. Pecah piring adalah nama permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Ana, Ahmad, Rasti, dan Titus bermain pecah piring. Mereka membentuk 2 kelompok pemain. Ahmad dan Titus jadi ketua kelompok. Ahmad satu kelompok dengan Ana, sedangkan Titus satu kelompok dengan Rasti. Setelah ditentukan, kelompok Titus menjadi pemain dan kelompok Ahmad menjadi penjaga. Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah setumpuk batu dan bola. Sebelum bermain, batu-batu disusun sehingga membentuk tumpukan. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang bermain melemparkan bola untuk membuat tumpukan batu berantakan. Yang kedua, kelompok bermain berusaha untuk menyusun kembali tumpukan batu. Yang ketiga, kelompok berjaga berusaha menghalangi tumpukan batu tersusun kembali. Caranya dengan melemparkan bola agar mengenai kelompok yang bermain. Yang terakhir, jika anggota kelompok bermain terkena bola sebelum batu tersusun kembali, mereka kalah. Sebaliknya, jika batu tersusun sebelum pemain terkena bola, kelompok bermain menang. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan cara atau langkah-langkah dalam bermain pecah piring. Nah, anak-anak, adapun keragaman benda pada permainan pecah piring tadi yaitu ada pecahan batu dan bola plastik. Nah, pecahan batu ini merupakan benda padat ya anak-anak. Nah, sedangkan bola plastik merupakan benda padat juga ya anak-anak. Akan tetapi gas yang di dalamnya merupakan benda gas. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati pembagian dengan pengurangan berulang halaman 117, buku 3 serangkai, tema 2. Ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malele. Masing-masing anak mendapat 7 potong. Artinya 42 dikurangi 7, 35. 35 dikurangi 7, 28. 28 dikurangi 7, 21. 21 dikurangi 7,
14. 14 dikurangi 7, 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi angka 42 harus habis dikurangi dengan angka 7. Jadi 42 dibagi 7 sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6 anak-anak? Karena di sini jumlah pengurangannya sebanyak 6 kali. Maka ada 6 anak yang mendapatkan pecahan batu. Perhatikan contoh lain berikut. Ada 32 bola. Tiap 4 bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Artinya 32 dikurangi 4 sama dengan 28. 28 dikurangi 4, 24. 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi angka 32 harus habis dikurangi dengan angka 4. Jadi 32 bagi 4 sama dengan 8. Kenapa 8 anak-anak? Karena di sini pengurangannya sebanyak 8 kali menggunakan angka 4. Nah, jadi ada 8 buah kotak yang dibutuhkan untuk menampung semua bola. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham, kita latihan soal ya. Halaman 118, buku 3 serangkai, ayo berlatih nomor 1. Toko olahraga memiliki 45 buah kok. Tiap 5 kok disimpan dalam satu selop. Nah, bentuk pengurangannya 45 dikurangi 5, 40. 40 dikurangi 5, 35. 35 dikurangi 5, 30. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 5, 15. 15 dikurangi 5, 10. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita melakukan pengurangan menggunakan angka 5 sebanyak 9 kali. Nah, bentuk kalimat pembagiannya adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya yaitu 20 dibagi 4. Nah, bentuk pengurangan berulangnya yaitu 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, kita melakukan pengurangan dengan angka 4 sebanyak 5 kali. Jadi, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan banyaknya kali pengurangan. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Halaman 121, buku 3 serangkai, tema 2. Mengamati gambar permainan anak-anak. Nah, mereka sedang bermain kayu malele. Kayu malele adalah permainan tradisional dari Papua. Pemain dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok bermain dan ada kelompok berjaga. Alat yang diperlukan adalah 1 batang panjang dan 1 batang pendek. Ukuran batang panjang sekitar 50 cm, sedangkan ukuran batang pendek sekitar 20 cm. Selanjutnya, perlu dibuat lubang di tanah. Kedalaman lubang sekitar 10 cm, lebar 4 cm, dan panjang 15 cm. Buatlah lubang dengan alat seperti cetok. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan batang kayu pendek melintang di atas lubang. Yang kedua, peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung yang satunya di belakang kayu berukuran kecil. Yang ketiga, ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang di udara. Yang keempat, kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain akan menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu pendek tadi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan tadi. Nomor 1, apa nama permainan dari cerita yang telah kalian baca? Apa anak-anak?
Ya, benar. Jadi, nama permainannya adalah permainan kayu malele. Yang kedua, jelaskan cara melakukan permainan itu. Nah, anak-anak, langkah-langkah atau cara dalam bermain permainan kayu malele dalam teks bacaan tadi ada 4. Yang pertama, letakkan batang kayu pendek melintang di atas lubang. Yang kedua, peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung yang satunya di belakang kayu berukuran kecil. Yang ketiga, ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang di udara. Yang terakhir, kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain akan menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kayu yang pendek melayang di udara? Jadi, cara supaya kayu yang pendek melayang di udara dengan cara mengayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang ke udara. Selanjutnya, mengapa kelompok berjaga berusaha menangkap kayu pendek? Karena ketika kelompok berjaga berhasil menangkap kayu pendek tadi, maka kelompok penjaga akan menjadi kelompok bermain. Nah, nomor 5, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Nah, dalam bacaan tadi terdapat beberapa benda, diantaranya batang kayu, cetok, dan tanah. Nah, benda-benda tadi merupakan benda padat ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks percakapan tentang pembagian dan perkalian halaman 125, buku 3 serangkai tema 2. Tahukah kamu pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian? Kata Ahmad. Wah, caranya bagaimana? Tanya Melani. Aku memasukkan 12 pemukul kasti ke dalam 3 kardus. Jika aku bagi sama rata, artinya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lantas, tanya Melani. Artinya terdapat 4 pemukul kasti pada setiap kardus. Coba kita balik, ada 3 kardus berisi 4 pemukul kasti setiap kardus. Kalimat matematikanya menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi jika 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian ya anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh berikutnya di halaman 126. Ayo berlatih menghitung kayu yang dibutuhkan untuk bermain. Coba perhatikan nomor 1. Jika 14 dibagi 2 sama dengan titik-titik, maka titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, jika 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Nomor 2, jika 15 dibagi 3 sama dengan 5, maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Nomor 3, jika 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang nomor 4, jika 48 dibagi 6 sama dengan 8, maka 8 dikali 6 sama dengan 48. Nomor yang terakhir, jika 42 dibagi 7 sama dengan 6, maka 6 dikali 7 sama dengan 42. Selanjutnya kita akan membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu gambar imajinatif? Jadi, gambar imajinatif yaitu gambar yang bersifat khayal atau karya yang dihasilkan dari hayalan seseorang. Nah, sekarang kita akan membuat gambar dengan teknik meniup. Langkah-langkahnya seperti berikut ya anak-anak. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain daun kering, cat pewarna, dan alat untuk meniup, seperti sedotan plastik. Yang kedua, teteskan cairan pewarna pada kertas yang sudah diletakkan di atas kertas koran. Yang ketiga, tiuplah tetesan warna itu dengan menggunakan sedotan. Yang keempat, sambil meniup, sedotan itu digoyang-goyangkan sehingga tetesan warna akan menyebar ke berbagai arah. Yang kelima, usahakan tidak ada ujung tetesan yang masih menggenang. Jika ada, tiuplah genangan itu sampai
habis. Yang terakhir, dengan meneteskan beberapa warna yang berbeda dapat menghasilkan gambar yang beraneka warna, seperti pada contoh gambar berikut. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk membuat gambar dengan teknik meniup. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.